ada satu ayat yang menjadikan cerminan buat kita tentang hari pembalasan. Hari di mana ketika Allah kumpulkan kita dan saat itulah keadilan akan ditegakkan. Hakim yang paling adil adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kata Allah, wattaqu dan takutlah kalian. Yauman la tajzi, satu hari yang tidak ada seorang pun yang membela orang lain. Nanti di sana masing-masing apa yang kita perbuat di dunia maka akan kita terima akibatnya di sana. Artinya seorang anak yang begitu cinta sama ibunya nggak bisa menolong saat itu ya. Ketika seorang ibu kepada anaknya begitu sayang tidak akan bisa menolong. Wala yubalus minha syafa'ah, dan tidak akan diterima sedikit pun yang namanya syafaat, pembelaan. Dan tidak pula ada orang yang tidak akan ditolong, tidak akan ditolong. Nah, hari ini bisa kita simpulkan nanti ketika sudah hari itu ditentukan balasan, barulah nanti berlaku seorang anak yang punya kedudukan soleh akan bisa menyelamatkan orang tuanya. Tapi di hari itu ditegakkan yang namanya yaumul hisab. Ada yaumul hisab, ada yaumul jaza. Yaumul hisab itu perhitungan amal masing-masing. Jadi kita tidak bisa nolong orang dan tidak bisa minta bantuan di saat yaumul hisabnya, Bu, ya. Setelah udah yaumul hisab, barulah ditentukan yaumul jaza disebutnya, hari balasan surga atau neraka. Ketika sudah di neraka, kalau memang sekiranya kondisi kita di neraka, kita memiliki anak-anak yang soleh, memiliki sahabat-sahabat yang soleh, bisa jadi di situ Allah berikan kepada mereka mencari, memberikan pertolongan. Salah satunya keutamaan seorang anak yang hafal Quran, dia akan menyelamatkan 70 atau 10 daripada keluarga yang masuk dalam neraka. Dia akan nyari, sama kita juga demikian. Ketika kita masuk dalam neraka karena mungkin hisabnya kita yang berat justru kejahatan kita, akhirnya masuk neraka. Tapi nanti di hari yaumul jaza, Allah akan memberikan kelonggaran kepada anak-anak soleh, anak-anak yang punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Sahabat-sahabat yang memang tidak di dunia kita bergaul dengan orang soleh, nanti dia akan nyari, akan nyelamatin kita. Dan itu baru berlakulah yang namanya syafaat, gitu. Pertolongan seseorang, ya. Beda dengan syafaat Rasul, beda lagi. Nah, maka dari itu pentingnya kita di dalam hidup ini untuk senantiasa memperbanyak amal soleh, karena amal kita lah yang akan menolong kita itu. Yang kedua adalah kita harus bergaul dengan orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena kelak apapun yang kita lakukan, kebiasaan itu tergantung dari kebiasaan. Ketika kita berkumpul dengan orang soleh, mudah-mudahan juga akan dikumpulkan di dalam surga dengan orang soleh. Tapi kalau kita gaulnya sama orang-orang tidak soleh, ya tentunya akan berdampak demikian. Maka dari itu syafaat yang kita bicarakan dalam konteks ayat ini adalah antara seorang manusia dengan manusia selain Rasulullah, ya. Karena Rasulullah pasti akan memberikan syafaat kepada kita, pasti itu. Bagi Rasulullah yang mengakui kita sebagai umat. Tapi kalau enggak ngaku ya enggak bakal bisa dapat. Makanya untuk menggapai syafaat Rasul, ya tentunya memperbanyak daripada menjalankan sunnah-sunnah beliau, kemudian membaca sholawat untuk beliau, mencintai keluarga beliau, dan mencintai ahli beliau. Keluarga beliau di samping keturunan
para ulama adalah pewarisnya beliau, sehingga kita harus dekat, ambil ilmunya. Kita harus bergaul dalam pengertian bergaul yang baik secara adab, dan ambil ilmu yang manfaat, karena itu termasuk daripada keluarga beliau di dunia. Kemudian di ayat berikutnya ini, kalau kita bicara tentang surah Al-Baqarah, ini ada satu kisah menarik sebetulnya. Kenapa disampaikan Al-Baqarah itu dinamai surah ini Al-Baqarah, yang kita tahu artinya adalah sapi betina, Bu ya. Karena memang di dalam surah ini ada satu peristiwa yang fenomenal, bisa dikatakan sampai akhir zaman akan terus dikenang. Sebuah peristiwa di mana umat Nabi Musa alaihissalam Allah perintah untuk menyembelih sapi betina. Dasar penyembelihan itu disebabkan mereka itu menyembah patung berbentuk kepala sapi. Tujuannya agar Allah dengan cara menyembelih daripada sapi betina, kecenderungan mereka terhadap patung tersebut yang diagung-agungkan sebagai Tuhan, pada hakikatnya itu adalah salah. Dan apalagi identik dengan sapi. Sapi itu hewan. Ya walaupun awalnya mereka tidak mau. Jauh daripada sebelum peristiwa penyembelihan sapi betina, tentunya di ayat 49-nya, bahwa umat Nabi Musa yang dipimpin oleh seorang raja yang tidak hanya kejam, tapi dia mengakui diri sebagai Tuhan, yang kita kenal dengan Fir'aun. Fir'aun itu sebetulnya bukannya gelar sebetulnya ya. Kalau kita beliau riwayat itu di Mesir itu ada raja Ramses sekian gitu ya. Dan tidak semua raja itu diidentikan dengan Fir'aun. Di zaman Nabi Musa ini, Fir'aun yang dimaksudnya adalah orang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Saat beliau terancam kondisinya, Allah sudah mulai utusnya detik-detik Nabi Musa sebagai Nabi dan Rasul, yang pada akhirnya Fir'aun ini merasa terancam dirinya. Dalam konteks terancam, dia kerajaannya akan hancur dan dirinya sebagai Tuhan tidak lagi berlaku, karena ada seorang manusia yang menyeru Tuhan selain dia, yaitu Nabi Musa menyeru Allah. Dan akhirnya dia mendapat mimpi bahwa kerajaan dia terus lagi ngakunya dia sebagai Tuhan akan hancur, dengan ditandai dia bermimpi ada satu anak laki-laki dari keturunan Bani Israel itu akan lahir ke muka bumi ini. Dan di saat itulah Fir'aun memerintahkan orang-orang istana untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Kenapa? Karena kalau nggak dibunuh akan mengancam dirinya. Nah, dalam satu riwayat, ibunya Nabi Musa saat itu sedang mengandung. Dan saat dia mengandung, akhirnya lahir. Takut nih Nabi Musa dibunuh, makanya dia menyelamatkan Nabi Musa dengan cara membuangnya di sebuah sungai, yaitu Sungai Nil, dibuatkan peti, dibuang, dihanyutkan begitu supaya tidak dibunuh gitu. Tapi memang semua sudah irodanya Allah, kehendaknya Allah. Justru bayi Musa yang kecil tadi, bayi yang diharapkan diselamatkan supaya nggak dibunuh, malah justru masuk ke istana. Ini ada satu hal yang menarik. Apa yang kita menarik di sini? Semua kemauan kita itu nggak lepas dari kehendak Allah gitu. Maunya ibu Nabi Musa kan dikanyutin jauh dari Mesir gitu supaya selamat jiwanya gitu, gak dibunuh. Malah masuk ke sarangnya kasarnya gitu, ke rumah, ke tempat orang yang membunuh dia. Tapi luar biasanya Allah, ketika Nabi Musa ditemukan oleh istrinya Fir'aun, dalam hal ini adalah Siti Asia, bukan Aisyah tapi Asia, dan saat itu memang tidak punya anak, sehingga Asia ini langsung jatuh cinta kepada Musa dan akhirnya diangkatlah menjadi anak.
Luar biasa, orang yang akan menghancurkan Fir'aun jadi anak angkat kepada. Itu skenario Allah itu indah. Apa yang menurut kita tidak baik belum tentu buat Allah, atau sebaliknya buat kita baik belum tentu buat Allah. Jadi intinya semua ini berjalan tidak mungkin tanpa ada peran dan campur tangan Allah, gitu intinya. Tumbuh besar Nabi Musa, betul saja Nabi Musa merupakan ancaman bagi Fir'aun. Dan akhirnya Nabi Musa perlahan-lahan mengajak dan menentang tentang Fir'aun dirinya sebagai Tuhan. Dakwalah di situ, terjadilah semacam pemberontakan gitu. Karena orang-orang Bani Israel yang tadinya menyembah Fir'aun, dakwah sudah disampaikan, Nabi Musa tentunya menyampaikan bahwa Tuhan itu bukan Fir'aun tapi Allah gitu. Namun Fir'aun tidak suka. Banyak orang yang sudah mengakui dia sebagai Tuhan, tiba-tiba Musa dakwah, akhirnya Fir'aun dicampakkan, akhirnya terjadilah tindakan yang saling membunuh. Artinya orang yang tidak taat sama Fir'aun mati. Dan Nabi Musa berupaya untuk menyelamatkan umatnya, pindah dari Mesir menuju sebuah kota di sebuah tempat yang kita kenal dengan Bukit Tursina. Disitulah Nabi Musa mendapat wahyu berupa kitab Taurat. 40 hari 40 malam Nabi Musa meninggalkan umatnya. Terjadilah umatnya tidak sabar. Ketika Nabi Musa pergi, umatnya tidak sabar. Akhirnya mereka mengumpulkan emas, karena mereka pergi dari kampung halaman bawa perbekalan, salah satunya banyak perhiasan emas. Akhirnya dikumpulkan di lebur, dijadikan patung terbuat dari sapi gitu. Sehingga mereka yang tadi awalnya menyembah patung dipaksa menyembah Fir'aun, akhirnya menyembah Fir'aun. Nabi Musa datang dakwah menyembah Allah, tapi karena Nabi Musa menerima wahyu cukup lama dan mereka tidak sabar, kembali lagi mereka cenderung percaya kepada berhala, sehingga bikinlah patung jenis sapi, khususnya kepala sapi, dan di situ disembah. Nah, kembalinya Nabi Musa sangat kecewa kepada umatnya yang saat itu sudah susah payah berjuang menyelamatkan dari Fir'aun, tapi mereka kembali ke agama sebelumnya. Akhirnya Nabi Musa tidak sabar dan berdoa kepada Allah, dan mereka akhirnya umatnya diberikan hukuman oleh Allah. Itulah salah satu asbab nuzul daripada surah Al-Baqarah. Panjang sebetulnya, nanti akan kita sampaikan step-step, nanti kita coba lihat. Karena memang jangan sampai kita Al-Baqarah sapi betina, kenapa Allah menamakan surah itu gitu. Ternyata ada satu kisah, satu sejarah tentang penyembelihan sapi betina pada zaman Nabi Musa. Tidak bermulanya panjang kisahnya, tadi saya awali tidak begitu ini karena cukup panjangnya beberapa ayat di surah ini. Nanti insya Allah di lain kesempatan akan sampaikan kembali. Barangkali itu saja para ibu yang saya muliakan. Yang pertama, kita punya tugas masing-masing dengan cara baca juz yang sudah kita tentukan, kesepakati. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran dan kemudahan sampai pada akhirnya nanti di pertemuan terakhir kita pengajian itu kita sudah hatam 30 juz ya, yang mudah-mudahan sebagai nilai tambah amaliyah ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Dan yang kedua, sedikit barangkali tadi kami sampaikan bahwa asbab nuzul surah Al-Baqarah kurang lebihnya demikian. Itu saja barangkali ibu yang kami sampaikan. Mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.